Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Istiqomah dari kelas Manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul faktor yang mempengaruhi keputusan berbuat perilaku etis atau tidak etis. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul Bisnis mengklasifikasikan etika manajerial dalam 3 kategori, yaitu perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Yang pertama yaitu perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum yang mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Perilaku yang secara umum tidak etis dalam kategori ini misalnya mengurangi upah pekerja karena tahu pekerja itu tidak bisa menolak atau mengeluh karena takut kehilangan pekerjaannya. Jadi seorang manajer tidak sepatutnya melakukan sikap sewenang-wenangnya terhadap karyawan atau bawahan untuk pemotongan upah yang tidak wajar dan pemecatan yang tidak wajar, karena itu dapat menyebabkan bahayanya kemajuan suatu perusahaan dan hubungan antara manajer dan bawahan dan agen ekonomi lain itu sangat berpengaruh penting terhadap kemajuan suatu perusahaan. Jadi seorang manajer harus menerapkan perilaku yang etis terhadap karyawan sehingga terjadi hubungan yang baik antara keduanya dan dapat memajukan suatu perusahaan. Berikutnya yaitu perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Masalah kejujuran yang sering terjadi di antaranya menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang individu melakukan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan atasannya, misalnya menerima suap. Sementara itu masalah pelanggaran etika yang berhubungan dengan kerahasiaan diantaranya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Jadi perilaku terhadap organisasi ini juga penting penting dalam berlangsungnya suatu kemajuan perusahaan. Seorang manajer tidak sepatutnya atau dianggap tidak etis apabila menjual atau membocorkan rahasia suatu perusahaan demi menguntungkan kepentingannya pribadi dan merugikan perusahaan dan orang banyak. Jadi masalah kejujuran ini sangat penting dalam berlangsungnya kemajuan suatu perusahaan. Berikutnya yang terakhir yaitu perilaku terhadap agen-agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen ekonomi lainnya seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Seorang manajer harus melakukan sikap yang etis terhadap agen-agen ekonomi lainnya dikarenakan antara satu sama lain agen-agen ekonomi tersebut sangat berpengaruh untuk berlangsungnya kemajuan suatu perusahaan itu dapat tercapai. Apabila seorang manajer tidak
melakukan sikap yang etis terhadap agen ekonomi lainnya itu, maka akan menimbulkan sikap kesenjangan di antara agen ekonomi yang lain dengan yang lainnya. Agar perusahaan dapat dikenal baik oleh dunia, maka manajer harus bersikap etika yang baik. Etika dipergunakan di mana saja ia berada, di saat mengambil keputusan, di saat memimpin rapat, dan di saat melakukan pekerjaannya dan terhadap karyawannya. Etika yang baik pada manajer ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan dan berhubungan baik dengan agen-agen yang lainnya dan dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial sebagai berikut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri terdiri dari faktor manajer itu secara pribadi, terus faktor keluarga, faktor agama dan nilai-nilai, sehingga manajer dapat melakukan sikap etis atau tidak etis tergantung dari faktor-faktor internal itu sendiri. Jadi apabila seorang manajer dalam dirinya sendiri sudah memiliki sikap yang tanggung jawab, sikap yang ramah, sifat yang berperilaku baik dengan sesamanya, maka itu dapat dengan mudah seorang manajer menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbanding terbalik apabila dalam diri seorang manajer itu sendiri tidak memiliki sikap tanggung jawab sama sekali, maka akan susah dan sangat buruk apabila berlangsung dan berbahaya bagi kemajuan suatu perusahaan. Berikutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor organisasi. Dalam suatu organisasi ini juga sangat penting untuk mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan etis atau tidak etis. Apabila dalam suatu organisasi ini terdapat kesenjangan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, maka tidak dapat menimbulkan sifat mendukung dan mendorong untuk sesama lain demi kemajuan suatu perusahaan. Jadi sangat penting suatu manajer dengan organisasinya saling berinteraksi dengan baik dengan yang lainnya demi kemajuannya suatu perusahaan dan sikap kekeluargaan, sehingga dapat mengambil sikap etis untuk melakukan kegiatan apapun. Berikutnya yaitu faktor eksternal dari lingkungan luar, seperti peraturan pemerintah, norma, dan nilai-nilai masyarakat, serta keadaan industri atau pesaing dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan etis atau tidak etis dalam suatu organisasi. Baiklah, saya kira hanya ini yang dapat saya jelaskan pada materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.